dibawa ke menghasilkan pergub atau perda, maka yang melanggar pun ada konsekuensi. Dewan, saya kira itu sementara dari kami, dan sengaja kami mohon maaf membawa sedikit kerohanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Mas Buat, selanjutnya problem. Karena pagi terus terang ini di kiroati yang sudah disampaikan oleh Bapak Eti Kemenak, memang dia yang mengadakan TPI pagi itu rata-rata memang metode kiroati. Tapi sebenarnya sih kalau yang saya tahu itu harusnya walaupun TPI pagi itu boleh, tapi waktunya yang sebenarnya itu ketika jam sebelum jam masuk TK. Peraturannya itu yang saya tahu seperti itu, karena saya juga pernah menjadi guru TPI kiroati dan punya syahadat dari Semarang. Ya, benar, ini saya juga pernah jadi sekretaris Kocar Kabupaten Banyuwangi untuk kiroati waktu itu. Ya, terus sebenarnya memang ada, kalau kiroati memang diwajibkan untuk masuk pagi untuk anak-anak usia dini. Tapi sebelum peraturannya sih sebelum masuk ke pendidikan umum harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi sekarang ini itu malah justru seperti ini. Ini yang tetangga dekat saya yang sekarang tinggal di wilayah Kecamatan Tiga itu dekat sekali dengan rumah saya, cuman sekitar 5 rumahan gitu ya. Di situ sekarang itu pembelajarannya hampir mirip dengan pembelajaran di TK. Jadi pagi-pagi ada kegiatan senam, terus kemudian kegiatan apapun yang dilaksanakan di TK juga dilaksanakan di situ. Tapi yang paling meresahkan kami itu tidak apa-apa sih, tidak masalah, asalkan jamnya itu ketika waktunya TK ya silahkan ke TK gitu loh maksud saya. Tapi tidak seperti itu, malah justru seperti ini. Ada kan beberapa wali murid saya yang sudah mendaftar di lembaga saya ini, yang saya terangkan di saya. Tapi ini tidak hanya di saya, tapi di beberapa wilayah di Kecamatan Tiga sama dengan yang saya alami. Itu sudah ada sekian wali murid yang mendaftar di TK, itu akhirnya tidak jadi ya. Bu, ngapunten nggak jadi daftar di TK, saya di TPI Mawon di sana sudah mendapatkan ijazah sama dengan TK. Nah seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah kita daftar, ternyata tidak jadi. Alasannya itu tadi, karena di TPI sudah mendapatkan ijazah seperti TK. Nah padahal seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kemenak itu kan nggak punya ijo, kan? Jadi tolong nanti itu begini, ketika memang TPI itu harus ada, paling tidak harus ada NPSN, sama untuk anak didiknya itu punya NISN, biar apa ya, yang sekolah di situ itu nggak bisa nanti kalau nggak punya ijazah TK atau ijazah RA ya, yang setingkat, pokoknya PAUD yang formal, intinya nggak bisa masuk ke jenjang berikutnya kalau tidak mempunyai NISN seperti itu. Nah ini di dekat saya itu seperti ini cara apa ya, mengambil murid itu begini loh Bu, jenengan itu sekolah di sini saja pagi dan sore itu bayar SPP-nya sama, terus putranya jenengan itu akan lebih pintar, ngajinya juga apa sekarang itu sudah sama, pembelajarannya sama TK kayak gitu. Jadi kalaupun jenengan sekolah TPI pagi saja itu SPP-nya 60.000, kalau di sebelah saya kan 60.000 waktu itu. Nanti jenengan kalau sekolah sama TPI sore sama SPP-nya juga 60.000, jadi pagi sore sama SPP-nya gitu. Nah otomatis kalau orang desa kan ya memilih yang seperti itu deh. Nah padahal kalau akhirnya cucu saya juga sekolahkan di situ, tapi yang sorenya ternyata pembelajarannya itu yang dinamakan pembelajaran itu ketika anak
mau mengaji itu sambil menunggu giliran ngaji itu dikasih semacam lembar kerja gitu deh, kayak mewarna apa gitu. Jadi bukan pembelajaran yang seperti guru TK terus diajarkan banyak hal yang membuat anak-anak senang terus membangkitkan semangatnya, itu enggak seperti itu. Jadi sambil menunggu dikasih pekerjaan, itu yang namanya katanya pembelajarannya seperti TK. Menurut saya enggak sama. Kemudian ya untuk hasil yang RDP di Masjid Merah itu memang sempat ramai banget ya di medsos, termasuk orang tua yang anaknya belajar di TPQ pagi. Komentarnya netizen, guru TK itu iri, gitu kan? Guru TK iri mulai gak oleh murid, gitu. Komentarnya macam-macam kayak gitu. Lah saiki lho, mosok arek diulang ngajiku gak oleh yo goblok lah wong-wong, gitu kan, macam-macam ya namanya netizen. Terus guru TK mosok arek itu kate diajari joget-joget tok ngono gitu. Terus ada yang kayaknya sih yang punya TPI, lah wong aku lho ngedek-ngedek mau dhewe TPI gurune tak bayar dhewe kok cek rame nih sing ngomong iki termasuk DPR. Ada yang kayak gitu. Iya, ini komentar netizen. Ya Allah, padahal ya bolehlah siapa ya yang melarang anak-anak untuk mengaji itu memang bagus, tapi karena di Kabupaten Pasuruan itu sudah ada perbuknya kalau TPQ dan mandi itu waktunya sore, ya monggo dilakukan sore. Kalau pagi ya boleh, tapi waktunya pagi sebelum anak-anak sekolah, misalkan jam 6 sampai jam 7 itu monggo lah boleh pagi. Tapi kalau pagi terus sampai apa itu ya itu tadi nggak boleh, nggak usah sekolah TK, harus cukup di TPQ podo ae gitu kan. Dulu gitu pas saya itu yang di sebelah saya gitu, nggak usah di TK, harus di sini podo ae, malah anak sampai lebih pinter ngaji nih, tak sembarangan nih kayak gitu. Terus SPP ini yo medisi, nah orang-orang bisa kan ya akhirnya banyak yang terpengaruh kalau seperti itu. Jadi ya kami mohon nanti dengan adanya RDP ini, seperti saya setuju banget dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua PGRI, nanti itu pergub ini menjadi perda, sehingga kalau ada kegiatan TPQ pagi yang nggak punya izin operasional ya, terus ada tindakan begitu ya. Jadi ya memang resah ya untuk guru-guru TK, karena kita itu mengajarkan anak-anak itu tidak hanya untuk pinter dalam joget-joget, enggak. Pembelajaran di TK itu tidak hanya joget-joget, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita berikan untuk anak-anak. Jadi dari kurang lebih 9 kecerdasan itu kita rangkum di sana, kita ajarkan semuanya, tidak hanya joget-joget. Mesti ngomong joget-joget itu sing itu yang dibahasnya kan, padahal kan tidak seperti itu. Memang ada itu yang untuk meningkatkan kecerdasan kinestetiknya, memang ada kegiatan yang seperti itu, tapi kan tidak setiap hari itu kita joget-joget, dan tidak, yang lebih banyak ya untuk peningkatan kecerdasan yang lainnya itu yang kurang lebihnya ada 9 kecerdasan itu yang selalu kita asah, bukan hanya joget-joget dan nyanyi-nyanyi. Walaupun seperti nyanyi-nyanyi itu juga termasuk salah satu cara untuk membangkitkan semangat anak di dalam belajar gitu deh. Mungkin itu dari saya, barangkali ada yang ingin menyampaikan lagi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disebut. Memang menarik dan pandangannya terkait dengan TPQ ini. Bukan pendapat yang kami sampaikan, akan tetapi keresahan, mungkin lebih tepatnya keresahan, keluhan kami sebagai pendidik di anak yang sasarannya usia 3-4 tahun, yang mana dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidik di usia 3-4 tahun itu masih PR yang sangat
kita semua itu punya PR yang sangat besar dalam menyadarkan pendidikan anak usia dini, khususnya ada di 3-4. Kan masih jarang masyarakat itu bisa semuanya dikatakan ayo sekolah PAUD. Nah, kok ada lagi PR yang lebih besar dengan adanya TPQ pagi. Mungkin yang lebih resah lagi itu pada tupoksinya Himpaudi. Kalau TK mungkin masih beberapa usia yang mungkin di TPQ pagi. Kalau di usia 3-4 seperti dengan aturan di TPQ pagi juga bahwa 2 tahun, 3 tahun itu sudah wajib di TPQ-kan. Kalau di atas 3 tahun itu tidak bisa mengikuti ngaji metode qiraati. Begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin ada beberapa lembaga yang pakai qiraati pagi dan lulusnya itu sudah punya ijazah, anak-anak sudah punya LISN, dan lembaga itu ternyata menginduk di TK yang lainnya. Harapan saya itu tidak ada lembaga yang menginduk di lembaga lain-lainnya lagi. Nanti ketika banyak lembaga yang sudah menginduk di lembaga lain-lain, jadi permasalahan lagi, mungkin keresahan lagi untuk kita semuanya. Jadi murid TPQ pagi itu berjalan metode qiraati. Akan tetapi nanti datanya ini dititipkan di lembaga, menginduk di lembaga TK yang sudah ada ijobnya. Lulus di TPQ qiraati ini ada ijazah dan ada LISN yang resmi dari Dinas Pendidikan. Seperti itu, ada LISN-nya. Padahal posisi di TPQ pagi, TK TPQ pagi ini belum ada ijo sama sekali. Seperti itu. Mungkin itu keresahan lagi bagi kita semuanya, khususnya kami di Paudi, mungkin di GTKI atau IGRA semuanya merasakan keresahan yang amat sangat. Harapannya saya setuju dengan Bapak Ketua PGRI, dengan Pergub itu akan disahkan di Perda dan nantinya ada konsekuensi yang tepat untuk permasalahan seperti itu. Mungkin dari Paudi itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya paham, karena jenengan sama TK yang paling banyak bersentuhan di mereka yang teman-teman di Paudi rasakan. PLT Bapak Bahrul, Bapak kami sendiri, dan semua yang hadir di Paudi, BGRI, dan yang lain. Terima kasih Bapak Dewan yang telah mengundang kami. Nama kami Baiklah, lebih akrab dipanggil Pak Udet. Kami mewakili dari Ketua Bapak Abdul Mahfud selaku Ketua Pusat Kabupaten, yang pada hari ini beliau menghadiri wisuda putranya di Surabaya. Mohon ngapunten, salam. Kami selaku di kabupaten terkait TPQ pagi ini perlu Bapak ketahui bahwasannya kami kurang sependapat dijuluki TPQ pagi karena memang tidak ada ijobnya. Dan kami juga awal-awalnya yang diserang itu dari pihak Pusilat karena dikira TPQ pagi itu ikut di Pusilat selaku yang koordinir seperti SKDT, Himpaudi maupun IGRA. Kami sering bentrok maupun koordinasi itu. Dan di Kabupaten Pasuruan awal munculnya TPQ pagi, kalau tidak salah waktu COVID itu ada beberapa kecamatan mulai Pandaan, Bogor, dan Wilayah Barat yang ramai waktu itu bermunculan TPQ pagi. Dan mulai diwajibkan rupanya bagi qiraati yang tidak buka usia 3 tahun 13 hari itu ramai mulai 2024. Saya kebetulan di Kondang Wetan itu ada yayasan, Facebook juga ada qiraati. Saya kebetulan juga pengurus dan juga alumni guru situ. 2021, 22, 23 tidak mengikuti. Di tahun 2004 rupanya kepala TPQ-nya belakang karena
yayasannya tidak menghendaki. Lama karena tuntutan itu akhirnya yayasannya mengizinkan untuk buka pagi tadi. Jadi mulai diwajibkan pagi, kalau nggak pagi dikeluarkan dari metode pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih Bapak Dewan telah mengundang di forum ini. Sebenarnya kurang pas Bapak karena di forum ini yang kita bahas orang yang tidak ada. Harapan kami ini merupakan forum awal, kalau bisa tidak lanjut harus ada dari pihak yang mewakili. Karena Kiroat ini ada pengurusnya juga di tingkat kecamatan dinamakan Kopcam, di tingkat kabupaten itu dinamakan cabang. Kebetulan di Kabupaten Pasuruan ketua cabang ini dalamnya kota. Jadi ini yang sampai sekarang menjadi benang apa istilahnya bulat. Pernah dulu di Kemenak juga mau menghadirkan untuk silaturahmi bersama, juga tidak hadir. Dulu pernah difasilitasi oleh PD Kontreng. Ngapunten Bapak karena di titik ini memang banyak metodologi. Kalau dihitung di kami yang sering bersentuhan itu ada 11 metode. Kalau di Madrid itu ada Ma'arif, ada ini pondok pesantren yang sudah ditunjuk. Kalau di TPK ini memang banyak sekali. Dan kami sempat mengatur kalau di kontren metode yang pemilihan ini mohon ditertibkan atau tidak, karena banyak metode yang muncul ada awal ataupun akhir pembelajaran untuk wisuda maupun ujian. Kembali ke permasalahan di Kabupaten Pasuruan ada 2 kecamatan, ada beberapa kecamatan yang tidak terhindari oleh Kiroati. Salah satunya Tosari, Puspon, ini tidak ada. Nah, ini kami juga sempat mendampingi dari Dinas Pendidikan, dari Pak Camat dan juga desa yang kebetulan kami waktu itu di Wonorejo di desa jadi Buting, Bapak Camat kumpul di balai desa, ternyata pihak yang mau diajak ini kan tidak ada ya. Seperti ini muter ya. Jadi ini harapan saya ada kota kedua biar gimana cara menghadirkan pengurus ini. Jemput paksa. Nah, saya sempat Bapak Dewan tadi malam share ke teman-teman forum di kabupaten di kecamatan, monggo dari kecamatan yang ada usul ataupun ide atau saran gimana cara mengatasi makhluk baru yang lagi ramai sekarang ini. Bermacam-macam, nanti insya Allah saya share dengan pendapat dari Pandaan, dari Kempol, dari Prigen, dari Kultur, kemudian dari Menanggapan sendiri. Nah, ini resah juga karena usulan sering dimintai pendapat oleh PAUD. Ini yang menjadi masalah. Kalau di situ ada PAUD dan TK bersebelahan dengan yang Kiroati. Kalau agak jauh itu tidak berimbas, tapi ketika berdekatan itu juga imbasnya besar. Salah satu di Gondang Wetan, kebetulan kan belajar Gondang Wetan, itu ada desa namanya Grogol. Dulu PAUD-nya terbanyak muridnya sekecamatan di Grogol. Saya lupa nama kotanya apa. Itu juga ganteng di sebelahnya kantor desa. Nah, semenjak 2024 itu karena sudah ada instruksi wajibkan kalau tidak dapat paginya tidak boleh bergabung di Kiroati. Akhirnya banyak terpaksa di Grogol itu PAUD-nya tinggal ikut sekarang. Ini juga menjadi problem. Nah, di sini juga sampai sekarang kami juga mencari solusi, dalam arti sering diajak tapi TNF juga sering ngajak komunikasi. Sempat saya waktunya Pak Haji Hasbullah, kami juga sempat dipanggil sampai beliaunya Abdi membuat maklumat ayat Al-Quran sempat viral. Itu salah satu upaya untuk menghentikan makhluk baru tadi.
sampai ramai akhirnya cabut ya. Akhirnya kami ngasih solusi gimana Kak Basalim untuk silaturahmi ke dalamnya pengurus ini. Sampai sekarang juga belum terrealisasi. Memang sekarang lagi ramai bahasa ngopi, harapan kami dari Bapak Dewan bisa memfasilitasi campur atau ngopi pada pengurus-pengurus ini. Ada lagi yang usul percuma kalau ke cabangnya atau ke orcamnya, lebih baik kita silaturahmi ke pusatnya Semarang ataupun di wilayah. Ya. Ini untuk memperkecil keperluan, karena kalau ketika kepala TV-nya yang panggil atau orcam itu akan semakin ramai. Kalau harapan kami gimana cara mengambil ikannya biar tidak tambah keruh gitu Pak. Terima kasih untuk itu tambahan dari kami. Jadi insya Allah dan juga mumpung ada Bapak Ketua Dinas, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Dewan dan selama ini jadi yang berhijab yang sering dikatakan oleh orang dinas yang naik menang. Kami sampai sekarang sudah mendapat insentif guru DUP dan sebagainya. Itu punya tertib di segi administrasi maupun manajemen terkait jumlah murid, jumlah guru maupun izin perpanjangan dan sebagainya. Nah, ini yang tertib di kami ini yang ikut peguyubannya Bu Sila. Tapi yang terkait tadi itu sampai sekarang kami kesulitan untuk mendata maupun mendeteksi ini perkembangannya gimana. Itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Zaini dari kami mewakili dari rekan-rekan di kabupaten. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini belum tahu, belum kenal, belum paham wajahnya, akhirnya hari ini bisa bersilaturahmi. Ya mudah-mudahan nanti usulan Pak Ustadz Ubaidillah terkait dengan RDP seyogyanya memang pengurus Kabupaten Biro artinya dihadirkan. Tapi kemarin saya searching dia itu tidak ketemu. Di mana alamatnya, siapa orang ini masih sampai hari ini belum terdeteksi. Saya baru tahu kalau pengurus kabupaten ada di kota. Yang baru tahu dari jenengan ini. Karena beberapa hari yang lalu saya bertanya-tanya kemana-mana, tidak ada yang tahu. Makanya langkah ini saya lakukan dulu, RDP awal ini kita dulu di internal. Agar kita tahu betul pokok problemnya seperti apa dan bentuk polanya seperti apa terkait dengan reaktivasi ini. Dan alhamdulillah tadi banyak disampaikan oleh Bapak PLT Kemenak, akhirnya banyak tahu kan informasi valid itu. Dan beberapa hari kemarin saya sudah mencari Pak, alamatnya di mana, pengurusnya siapa, orangnya siapa, tidak ketemu. Saya tanya 1-2 orang, dia juga nggak tahu. Jangankan alamatnya, hijau banyak yang nggak diurus, apalagi alamat pengurus ini kan itu. Logikanya kan itu Pak. Makanya sampai hari ini belum ketemu. Ya ini menjadi masukan saya ketika nanti tidak lanjut mungkin ada RDP selanjutnya beserta pengurus kabupatennya. Kalau usulan jaringan kita harus ke pusatnya, lah itu harus di RAB lagi Pak, karena beda provinsi Pak. Nah, nanti mungkin kunjungan kerja ke sana mungkin nanti Komisi 4 saya minta kunjungan kerja ke sana dalam rangka melihat kepengurusan di pusat itu seperti apa. Apakah betul yang terjadi di Kabupaten Pasuruan harus pagi atau sore? Mungkin kesempatan selanjutnya saya berikan waktu sekarang pada pukul 17.30 sampai dengan pukul 19 WIB atau waktu lain dengan durasi 90 menit. Sebenarnya kalimat ini kan mengatur yang di bawahnya ini, yang 17.30 sampai dengan 19 atau waktu lain ini adalah bagi peserta didik yang sampai umur wajib belajar memberikan madrasah diniyah belum lulus belajar. Jadi kalimatnya yang di belakang itu yang ayat 2-nya. Tapi yang ayat 1-nya tadi mengatakan usia 4 sampai dengan 8 pukul 15 sampai dengan 16.30.
tapi titik aturannya. Nah, tapi kalau memang ada regulasi di atasnya atau peraturan Menteri Agama atau apa nama lainnya yang di atas mengatakan berbeda, kita harus mengusahakannya. Tapi kalau selama tidak ada aturannya, ya ini yang kita pakai sampai dengan saat ini. Mungkin itu pimpinan khususnya di Wonorejo. Iya. Banyak. Saya berkoordinasi sendiri sama Pak Camat. Sejauh mana Pak? Dan kebetulan memang dari saya Pak. Di Keraton Wonorejo juga dari saya. Ternyata tambah hampir 95% semua yang melaksanakan di desa itu. Nah ini kebetulan menjadi problem sendiri yang harus kita sikapi. Dulu pernah saya bersuara pada Sebu karena saya dulu masih anggota, ya rata di rumah rata enggak gitu. Akhirnya ya sampai hari ini ternyata masih belum ada solusi konkret. Makanya sampai dulu pernah Pak Salim memberikan laporan ke saya karena memang sudah ditindaklanjuti, bahkan sudah bertemu teman-teman Kemenak juga, difasilitasi teman-teman Kemenak pada saat itu. Izin sebentar ada Pergub dan Perda yang sudah kita dengarkan bersama dari Kabak Hukum Perda 4 2014 bab 5 tentang terkait dengan lebih bagi pasal 7 ayat 1 itu sudah jelas berbunyi itu. Makanya tadi saya minta untuk diperbanyak biar menjadi landasan kita beropini di masyarakat serta lembaga pendidikan yang lain. Makanya hari ini saya berikan kesempatan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan tanggapannya atau pandangannya terkait dengan ini. Terima kasih. Jajaran Kabak Hukum, staf, Ketua Fusilat, yang mewakili Ketua IPTKI, Impaudi dan Igra, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang pertama saya sampaikan sebetulnya ini memang bidangnya Pak Nur Salim yang membidangi PAUD dan BNF, tapi karena beliaunya beserta seluruh jajaran di bidang PAUD dan BNF sedang di tetangga sebelah hingga tidak bisa hadir, dan ini periode kedua, periode pemeriksaan kedua terkait dengan PKBM, karena kemarin 2 bulan sudah maraton, ini sudah ada yang masuk 1, ada periode kedua pemeriksaan lanjutan. Jadi mohon maaf tidak bisa menghadirkan tim dari PAUD dan BNF. Yang kedua, memang awal saya masuk Pak Zaini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik dari eksternal maupun internal ada desakan terkait dengan persoalan DPD masuk pagi. Dan saya ditunjukkan ada surat edaran, ada maklumat dan lain sebagainya. Saya minta ke teman-teman waktu itu memang mengkaji kewenangan. Ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada persoalan kewenangan. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Kemenak terkait bagaimana persoalan ini. Kemudian juga dari teman-teman PAUD, baik IGTKI, IKRA maupun Impaudi juga saya berikan, ya persoalannya sama dengan yang bahasa di netizen tadi itu, ya, bahwa ini saling berebut siswa. Ya. Makanya saya sarankan kepada beliau-beliau, ya bagaimana program-program di masing-masing lembaga ini bisa bersaing di situ. Itu salah satu upaya. Tetapi memang persoalannya tadi kita sudah terbuka semua, baik dari Kemenak, dari Fusilat pun itu juga mengakui bahwa yang TPG masuk pagi ini, ya bahasanya itu memang itu bukan anggota saya. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kemarin teman-teman di dinas itu saya ajak diskusi, saya ajak sharing, kita kembalikan kepada regulasi yang ada, kewenangan. Ya mohon maaf Pak Didi, Ketua PGRI, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Hukum bahwa Perda sudah ada. Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Yang salah satu bagiannya itu di bagian keempat saya kira mencantumkan pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan yang di dalamnya pendidikan keagamaan. Kemudian ditindaklanjuti di peraturan Bupati di Pergub nomor 35 tahun 2020 tentang pendidikan keagamaan Islam, Taman Pendidikan Al-Quran. Sebelum saya nanti memberikan gambaran terkait substansi persoalan yang sedang kita bahas ini, kami juga sudah merencanakan Pak Zaini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Perda nomor 4 2014 ini juga sudah tidak update lagi. Ya, ini juga perlu ada review, perlu ada kajian-kajian lagi, karena di Perda itu juga SMA, SMK itu juga masih masuk. Ya. Kemudian seiring dengan perkembangan terbaru, perubahan kelembagaan kementerian di tingkat pusat, ini juga masih perlu ada penyesuaian-penyesuaian, termasuk di kami tentunya ikut Kementerian Dikdasmen, Kementerian Dikdasmen. Tapi sampai hari ini juga belum ada, sehingga rencana untuk kajian terhadap review Perda maupun turunannya yang Pergub ini kami juga masih menunggu fit-nya kelembagaan di tingkat kementerian di pusat. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena di Pergub itu sebetulnya sudah jelas, ya. Kalau di salah satu bagian itu hak dan kewajiban pemerintah daerah memang ada. Hanya saja pelaksananya di situ langsung ditunjuk bidang perguruan agama. Dan sementara mulai PP 18 itu Pak Alvan ya, mulai PP 18 tahun berapa itu? PP 18 tentang kelembagaan itu 2016 itu sebetulnya ini juga perlu direvisi, karena di kami bidang perguruan juga sudah tidak ada lagi. Otomatis kenapa teman-teman yang ada di dinas waktu itu kami ajak diskusi. Kalau kita bicara TPG itu pengampunya di bidang perguruan, koordinasi dengan Kementerian Agama dan yang terkait, itu pengampunya sekarang sudah tidak ada. Nah ini juga jadi persoalan. Makanya kemarin desakan untuk menerbitkan maklumat lagi. Saya sudah baca maklumatnya itu, yang juga cerita-cerita tentang maklumat itu juga saya juga sudah dilapori. Ternyata toh meskipun terbit maklumat dan sebagainya itu juga tidak efektif. Tidak efektif. Nah, kita mungkin di RDP ini, saya tadi kok agak sepakat dengan Pak Ustadz Tubet ini. Kita datang ke pusatnya lah nanti. Ya, datang ke pusatnya kita mungkin koordinasi, mungkin sharing, mungkin juga klarifikasi. Saya sepakat karena apa? Kalau di tingkat cabang, apalagi di kecamatan, mungkin tambah gaduh nanti persoalannya. Tapi kalau di tingkat pengurus DPP kalau ini ya di pusat, kita bisa sharing apakah ini memang menjadi aturan baku dari mereka sehingga daerah harus melaksanakan itu. Kalau yang di pusat bisa kita ajak ngomong, kemudian kita berikan pemahaman bahwa ada keresahan di lapangan terkait dengan pembelajaran TPG yang masuk pagi, ya kita perlu sampaikan itu, sehingga nanti mungkin bisa jadi kebijakan di
di pengurus pusat. Saya kok agak sepakat itu karena hari ini pun terkait dengan penyelenggaraan metode qiraat itu juga ternyata tidak seolah-olah tidak bernaung di bawah Kemenak, juga tidak berkoordinasi dengan Pusila. Nah terus ini nanti hasil akhirnya seperti apa? Kalau kita memutuskan sesuatu kemudian tanpa ada komunikasi dan koordinasi dengan pengurus metode qiraat yang mungkin pusatnya di Semarang, ini juga mungkin kita seperti menunjuk sesuatu yang tidak ada, Itu yang pertama. Yang kedua, di Perda Pak Didik selaku Ketua PGRI itu memang bisa dimasukkan, mungkin nanti bagian hukum bisa menjelaskan secara detail. Ini bisa dimasukkan aturan mengenai sanksi. Nah, tetapi di Perbuk ini sama sekali tidak mengatur tentang sanksi. Bagaimana nanti pemerintah daerah? Kita juga bicara pemerintah daerah yang mengampu urusan ini nanti siapa? Karena pengampu urusan ini di Dinas Pendidikan juga sudah tidak ada lagi. Ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Kalau dulu mungkin Perburak ini bisa menjadi fasilitator untuk urusan itu, bisa menjadi pengampu langsung. Jadi kalau di Perbuk ini di bagian kedua ini sudah jelas dan kewajiban pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan TPQ. Di klausul itu sebenarnya juga sudah jelas. Tetapi kalau sekarang, dan itu di tindak lanjutnya itu jelas di situ, yang menjadi pelaksana adalah bidang Perburak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu Dinas Pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga bahwa Nun Sewu Pak Zaini di tahun 2024 itu bukan kami tidak mau untuk berupaya menampung keluhan dari teman-teman penyelenggara satuan pendidikan di tingkat PAUD, dari TK, dari RA, dari KB, tetapi karena kami menganggap bahwa dasar hukum ini juga masih lemah. Kalau sebelum bidang Perburak dihapus itu bisa langsung menunjuk, bisa langsung action kita. Tetapi SOTK yang ada di dinas sekarang sudah sama sekali tidak menyentuh TUSI. Kalau tadi Pak BRT Kemenak mengatakan TUSI, di Dinas Pendidikan ini juga kami kesulitan, apalagi TUSI yang sekarang ini sama sekali tidak menyentuh urusan pembinaan pendidikan keagamaan di TPQ. Sekedar sumbang saran, dan ini juga sudah pernah kita koordinasikan dengan Kemenak. Meskipun ini mungkin bisa dipastikan 100% belum berijab ya. Nah, tetapi bukan saya melempar bola ke Pak BLT lah ya, gitu. Tetapi bagaimana caranya mereka berijab kan begitu. Ya. Di Perbuk sendiri itu juga ada klausul bahwa ini memang kewenangan Kementerian Agama dengan pertimbangan dari Dinas Pendidikan ketika TUSI tentang perguruan agama masih ada. Nah, ini yang membuat kami di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga kesulitan, karena kami kepingin bahwa apa yang kita lakukan itu punya basic regulasi yang kuat.
ada payung hukum yang kuat. Kemudian di SOTK kami, di TUSI kami ini bisa melaksanakan itu. Nah, kalau di Pergub ini memang tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman PGRI dan satuan pendidikan yang dinaungi, bahwa yang perlu kita lakukan ke depan ini, mumpung juga ada momen perubahan kelembagaan kementerian di pusat, ini kita nanti sekaligus saja di situ kita rumuskan untuk perubahan atau pencabutan perda. Ya, otomatis ketika perda ini kita lakukan revisi, baik itu perubahan maupun pencabutan, kalau katanya teman-teman bagian hukum, kalau substansi materinya lebih dari 50%, ini harus dicabutkan begitu. Nah, otomatis nanti aturan pelaksanaan berupa Pergub dan yang lain pun juga harus menyesuaikan dengan perda. Saya sepakat bahwa kita harus sama-sama bahwa urusan pendidikan keagamaan ini memang tanggung jawab semua elemen, kan begitu. Jangan sampai kemudian muncul persepsi bahwa persoalan TPQ masuk pagi ini hanya kemudian dimentahkan dengan klaim, ya bahasa netizennya ya rebutan murid gitu. Jangan sampai. Jadi kita harus ke depan ini harus melangkah bareng, dan ini terintegrasi antara dinas pendidikan yang notabene juga menjadi representasi dari pemerintah daerah, kemudian dari Kemenak, kemudian dari organisasi masyarakat seperti Fusilat atau yang lain. Ini kita bisa bareng-bareng untuk merumuskan itu. Karena menurut kami, apa yang sekarang menjadi payung kita, baik perda maupun Pergub ini juga masih meragukan. Ya, karena di kami TUSI dan kelembagaannya sudah tidak ada lagi. Itu Bapak Ibu barangkali ada tambahan detail nanti bisa disampaikan Pak Syafi'i selaku ini sama-sama PLT Pak, PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan Pak Syafi'i. Diminati karena mungkin metodenya, bacanya yang begitu ditekan dan sebagainya. Bahkan orang tua kan nggak boleh, iya sampai begitu. Bahkan orang tua kan nggak boleh ngajar gitu ya. Pokoknya dia sudah percayakan pada ustadzanya. Dan itu banyak sekali memang fenomena seperti itu. Dan itu mendorong bagi pendidikan itu, terutama yang TPQ QAT itu kan belum memiliki job, itu kan akhirnya berpikir. Dan tadi juga dijelaskan bahwa ada semacam ketika lulus punya ISN tadi Bu ya, itu kan kaitannya dengan fenomena bahwa ketika hari ini tidak diatur sedemikian rupa berkaitan dengan keberadaan dari TPQ, sebenarnya kita cukup mewajibkan seluruh lembaga TPQ itu hijau gitu. Itu sudah menjadi syarat sah mutlak. Karena apa? Karena pemerintah itu adalah fungsinya itu mengatur regulasi. Jadi ketika hari ini siapapun, menurut saya, mohon maaf Bapak Ibu, ketika bicara tentang perencanaan itu seharusnya tidak kemudian manajemen SPBU ya dimulai dari nol ya. Artinya ketika hari ini bicara tentang pendidikan Pasuruan kaitan dengan TPQ dan Madin itu menjadi bentuk kearifan lokal, itu harus kita gawangi karena itu berkaitan dengan intak dan intek di Pasuruan dan itu ciri khas dari kita. Tapi ketika hari ini kita berpikir bahwa ini bisa jadi berubah dan tidak sejalan dengan bagaimana konstelasi politik hari ini, saya kira ini juga menjadi problematika ke depan. Bisa jadi nanti dihapus, diaturnya diganti lagi dan sebagainya, dan kita mengulang kembali. Tapi kita menjadi komitmen hari ini bahwa ini harus kita gawangi. Pasca EDP ini kita bersama-sama untuk bagaimana meng-hire bahwa kearifan lokal itu menjadi ciri khas kita. Dan hari ini ketika kita melihat, menganalisa berkaitan dengan fenomena dengan TPQ Madin, kemudian Kirwati yang cukup unik gitu ya. Saya sebut bahwa hari ini ketika ngomong TPQ Kirwati ini memang tidak memiliki job, tapi harusnya itu sebenarnya cukup melalui mekanisme bahwa itu diwajibkan, semuanya harus diwajibkan. Karena pemerintah itu adalah memiliki regulasi.
kemudian mendistribusi, kemudian memproduksi. Artinya bagaimana mekanisme ini? Karena kita juga lihat bahwa banyak di lapangan itu yang hanya sekedar tadi mengatakan tadi kayak SMP itu. Saya juga di sebelah rumah ada Madin juga, Pak. Jadi Madin itu kalau yang SMP hanya pokoknya minta surat keterangan gitu ya, jadi surat keterangan dan sebagainya. Itu juga bagi kita pengurus itu, loh ini gimana ya, nggak ngasih itu juga nggak enak. Ketika kita ngasih ini kok Madin ini hanya sekedar formalitas ya, dan kemudian benar-benar itu menjadi syarat gitu ya. Bahkan ketika ditanya kenapa nggak masuk, ini karena mereka pulangnya 2:30. Kita masuknya jam 4. Ini kita perjalanan pulang, nyampe rumah sudah capek dan sebagainya. Sehingga ya kita pun memberikan toleransi ketika dia datang untuk minta surat keterangan aktif untuk persyaratan di sekolahnya, ya kita kasih gitu. Artinya ini gimana ya, kok ada semacam aturan yang memang sebenarnya tidak bisa benar-benar ini mengcover kaitannya dengan posisi ngomong TPG dan Madin itu menjadi bagian dari kearifan lokal di Pasuruan. Dan tentunya kalau kita hari ini bicara tentang fenomena itu, sebenarnya kita harus bisa menegaskan, karena hari ini kalau kita baca ini adalah representasi konflik karena jumlah usia anak 0 sampai 14 tahun di Pasuruan ini cukup relatif tinggi, dan itu bisa menjadi bisa menjadi ini kesempatan bagi lembaga-lembaga pendidikan ketika tidak diatur sedemikian rupa. Dan bisa jadi karena bicara tentang regulasi tadi, apakah ini aturannya dicabut atau direvisi, memang kita hari ini momentum untuk mereview atau mengembalikan apakah sejauh ini bicara tentang kearifan lokal di Pasuruan itu benar-benar bisa mencerminkan dari identitas di kita. Melalui apa? Melalui dari regulasinya. Sebenarnya memandang persoalan ini sederhana kalau saya, mohon maaf, karena melihatnya dari regulasinya tadi bahwa tidak ada overlap sebenarnya. Tapi ketika ini ada lembaga TPG Kiroati yang saya kira sampai masuk pagi gitu ya, itu juga kalau kita lihat datanya juga di lapangan menanyakan bahwa ada semacam menjadi berkolaborasi ya dengan lembaga TK PAUD begitu tadi Bu ya, fenomena seperti itu. Dan kita pun juga bisa meng-hire lembaga-lembaga tersebut untuk bisa segera mengurus e-jobnya. Karena itu bagian dari kewajiban lembaga pendidikan sebagai bentuk regulasi. Artinya kita tidak lama menunggu bagaimana proses pemerintah ini kebijakan baru, tapi saya kira ini menjadi hal isu yang sangat krusial karena sudah lama sekali fenomena ini juga tidak pernah selesai ujungnya, tapi butuh semacam komitmen bersama untuk bagaimana sih fenomena berkaitan dengan TPG Kiroati ini. Dan saya tekankan bahwa ini butuh sekali untuk penegasan, saya kira. Kalau tadi fenomena kaitannya dengan masuk pagi itu menjadi masalah, saya kira ya itu cukup kalau ada aturan nggak boleh sebenarnya di pagi hari ini. Sebenarnya seperti itu. Dan kita tidak lama sekali sebenarnya, tidak lama kaitannya dengan apakah ini menunggu regulasi dan sebagainya, sebenarnya sudah sama dan semuanya butuh hijau. Ketika lembaga TK PAUD yang memang mungkin bisa dianggap berkolaborasi dengan TPG Madinnya, ya itu kan juga butuh kita atur. Memang artinya kalau terintegrasi berarti masuknya pagi dan itu bisa menjadi bagian di dalam kurikulumnya di lembaga tersebut. Ya kan begitu kalau menjadi kolaborasinya. Ketika lembaganya mendirikan sendiri, itu menjadi beda gitu ya. Nah ini kan harus kita siasati. Artinya lembaga yang boleh berkolaborasi dengan lembaga TPG, dengan Madin ataupun dengan TK, saya kira lembaga yang sama-sama memiliki izin. Ketika tidak, maka lembaga yang memiliki izin bisa dicabut izinnya. Artinya begini Bapak Ibu, sekali lagi poinnya adalah bagaimana aturan itu untuk mengatur agar supaya di dalam implementasi berkaitan dengan kearifan lokal di Pasuruan itu tidak membuahkan dari persoalan-persoalan seperti halnya konflik. Tapi karena public goods, barang publik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya itu resistensi dengan adanya franchising. Artinya orang-orang akan pendidikannya bagus, kemudian biayanya agak naik dan sebagainya, itu juga menjadi perihal yang harus segera untuk ditangani. Karena katanya dengan pemerintah daerah itu harus hadir di dalam penanganan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
poinnya adalah bagaimana regulasi ini untuk kita lihat bagaimana implementasinya. Apakah memang selama ini tidak ada petugas yang menegakkan perdanya? Karena lagi-lagi bicara aturannya sudah jelas sebenarnya, tapi hanya apakah ini menjadi tanggung jawab Kemenak atau Dinas Pendidikan. Tapi kalau melihat tupoksinya ini menjadi tanggung jawab Kemenak. Apa seperti itu? Nah, ini menurut saya ya, dari aspek akademisi, saya kira regulasinya sudah tidak menjadi overlap, saya kira Bapak Ibu. Cuman ini butuh semacam ya komitmen bersama dan juga aturan yang ketika lembaga pendidikan yang tidak berizin ataupun kolaborasi seperti yang disampaikan kita tadi, bisa jadi itu bisa menjadi fenomena yang kena sanksi, itu bisa. Karena lagi-lagi kenapa kok begitu? Karena public goods itu pemerintah itu harus hadir di situ. Pemerintah itu harus bisa berada pada bagaimana mengatur pemerintah di Kabupaten Pasuruan. Regulasinya itu harus mampu untuk mengelola agar supaya demikian rupa tidak terjadi konflik, tidak menjadi overlap. Yang sekarang ini kita lihat ada menjadi overlap ya antara pendidikan Madin ataupun TPG. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gus atas pandangannya terkait dengan RBP.